semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan aplikasi e-learning untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri memiliki beberapa kewajiban, diantaranya yaitu mengikuti kelas, membaca materi yang sudah diunggah oleh dosen, mengumpulkan tugas, mengumpulkan kuis, mengerjakan soal online, mengikuti forum diskusi, serta mengikuti konferensi jika ada. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Di sini teman-teman bisa melihat kelas-kelas online yang sudah dibuka. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Untuk masuk ke dalam aplikasi kita diharuskan login terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awal atau dashboard dari mahasiswa. Dimana di sini ada beberapa kontrol, yaitu kita lihat di bagian atas pojok paling kiri itu adalah tombol menu. Kemudian di pojok paling kanan ini tombol user yang isinya ketika kita klik adalah profile dan untuk logout. Kemudian di sebelah kiri user itu ada tombol untuk membuka dokumentasi, FAQ dan support. Nah, jika teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa mengakses menu dokumentasi. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa buka di FAQ. Apakah pertanyaan teman-teman itu sudah bisa terjawab atau belum? Nah, jika belum, teman-teman bisa langsung menghubungi support dan administrator. Selanjutnya di sebelah kiri adalah tombol notifikasi. Nah, notifikasi ini adalah notifikasi yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti penilaian dosen, publish kelas dan yang lainnya. Kemudian di sebelahnya ada informasi jurusan dan informasi tahun akademik yang sedang berjalan. Di bagian bawah terdapat tombol support. Ini untuk chat langsung dengan support kita. Jika teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa langsung chat dengan support kita. Untuk di bagian tengah ini teman-teman bisa lihat ada satu kolom yang isinya itu keterangan dosen, kemudian judul pertemuan, keterangan pertemuan, pertemuan keberapa, dan ada beberapa tombol di sebelah kanan, yaitu tombol untuk masuk ke dalam kelas, tombol untuk melihat statistik dari teman-teman sendiri selama mengikuti kelas tersebut, dan tombol untuk mengunduh seluruh berkas yang ada pada pertemuan tersebut. Oke, itulah penjelasan singkat dari Beranda Mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas dan tanggung jawab utama dari mahasiswa tersebut. Oke, untuk melanjutkan tanggung jawab utama dari mahasiswa yang sudah kita sebutkan di awal tadi, tentunya mahasiswa harus masuk ke dalam kelas. Untuk masuk kelas, mahasiswa dapat menekan tombol untuk masuk kelas. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kelas, inilah tampilan dari kelas tersebut. Di kelas ini kita dapat melihat ada beberapa tombol di sebelah kanan, yaitu tombol conference, tombol soal, dan tombol forum diskusi. Nah, fungsinya untuk tombol conference sendiri itu untuk mengikuti conference, soal online untuk mengerjakan soal online, dan forum diskusi untuk mengikuti atau berinteraksi di forum diskusi. Nah, di bagian bawah sini kita dapat melihat ada list dokumen yang terdiri dari jenis filenya, nama file, kemudian ada tombol untuk mengunduh dokumen tersebut dan melihat dokumen tersebut secara online. Nah, di sebelah kanan kita dapat melihat ada kolom informasi dan keterangan. Ini adalah keterangan dari kelas yang sedang kita buka sekarang. Kemudian keterangan pelaksanaan konferensinya dari tanggal berapa, dari jam berapa hingga jam berapa. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas untuk mata kuliah ini. Selanjutnya di bawah ada tombol untuk pengumpulan tugas dan kuis. Ini berfungsi untuk jika teman-teman sudah mengerjakan tugas dan kuis, maka dapat dikumpulkan dengan menekan tombol ini. Nah, ketika ditekan, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini kita bisa lihat ada tugas dan kuis. Teman-teman bisa mengunggahnya di sini. Kita contohkan pengunggahan tugas. Nah, di sini juga ada tombol hapus dan tombol untuk melihat dokumen secara langsung. Setelah semuanya selesai, kita simpan.
Ketika ada notifikasi berhasil, maka tugas sudah berhasil diunggah. Namun jika teman-teman merasa ada yang salah, teman-teman bisa kembali menekan tombol pengumpulan tugas, kemudian menekan tombol lihat untuk melihat apakah sudah benar tugas yang dikumpulkan. Terbuka halaman baru dan menampilkan dokumen yang sudah teman-teman unggah. Jika sudah tidak ada yang salah, teman-teman bisa menutupnya. Selanjutnya, setelah mengumpulkan tugas, teman-teman tinggal menunggu penilaian dari dosen. Selanjutnya, jika teman-teman ingin masuk atau berdiskusi di forum diskusi, teman-teman bisa menekan tombol forum diskusi. Kemudian akan membuka tab baru dan akan muncul forum diskusi. Ini adalah contoh diskusi yang sedang berjalan. Nah, ini adalah tampilan dari forum diskusi. Nah, teman-teman bisa berdiskusi di forum ini terkait dengan mata kuliah yang sedang berjalan. Jika teman-teman ingin membalas percakapan dari dosen maupun teman-teman yang sudah berkontribusi di chat ini, teman-teman bisa menekan tombol balas, kemudian membalasnya. Nah, ini adalah contoh ketika teman-teman sudah membalas. Nah, jika sudah selesai dengan forum diskusi, teman-teman bisa menutupnya. Begitu juga dengan conference dan soal online. Ketika teman-teman ingin mengikuti conference atau sudah masuk jadwalnya conference, teman-teman bisa menekan tombol conference dan akan terbuka Windows baru seperti yang tadi. Soal online pun demikian. Nah, selanjutnya teman-teman juga memiliki kewajiban untuk mengakses dokumen, di mana di sini harus membaca atau mengunduh materi. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu, apakah ingin membaca materi ataupun mengunduhnya saja. Jika ingin mengunduhnya, dapat menekan tombol unduh, kemudian simpan. Jika teman-teman ingin melihat secara langsung atau secara online, teman-teman bisa melihat dengan menekan tombol lihat. Maka akan terbuka tab baru yang isinya adalah dokumen yang sudah diunggah oleh dosen tersebut. Nah, teman-teman bisa membacanya secara langsung. Jika sudah selesai membacanya, teman-teman bisa langsung menutup tabnya. Oke, sampai sini teman-teman tinggal menunggu penilaian dari dosen. Untuk mengecek tugas dan kuis sudah dinilai atau belum oleh dosen, teman-teman bisa menekan tombol pengumpulan tugas dan kuis kembali. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara tugas dan kuis. Di sini tugas teman-teman sudah dinilai oleh dosen bersangkutan, sedangkan untuk kuisnya belum dinilai. Nah, untuk tugas yang sudah dinilai, teman-teman sudah tidak bisa mengunggahnya maupun menghapusnya, hanya bisa melihat saja. Sedangkan untuk kuis, karena belum dinilai oleh dosen dan teman-teman juga belum mengunggahnya, teman-teman dapat mengunggahnya, baik mengunggah maupun menghapus dokumen tersebut. Jika sudah, bisa disimpan. Oke, itulah alur atau tata cara penggunaan aplikasi e-learning untuk mahasiswa. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.